Kami naikkan syukur kami pada sore hari ini untuk satu kesempatan yang indah. Tuhan berikan kami waktu untuk datang memuji menyembah-Mu. Dan satu anugerah terbesar, Engkau akan memberkati kami melalui kebenaran-Mu. Beracara, berfirmanlah bagi kami semuanya. Kami buka hati kami dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Baik, puji Tuhan, shalom. Semangat sore. Semangat ya. Luar biasa. Saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah yang luar biasa ini hari ini. Wajah yang cerah, wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik luar biasa. Senyum, Pepsodent, Ciptaden, dan Deliden. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama-sama kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ulang sekali lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Terima kasih sayang. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada lagunya nih ya? Ya, ada lagunya. Gimana lagunya itu? Coba, apa? Apa pertamanya? Apa? Nggak ada yang tahu lagunya? Hah? Yang WL tadi tahu lagunya enggak? Dari mana itu? G. Oh, yang saya angkat tadi ya? Waktu doa ya? Oh, berarti ya. Coba G ya? Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Tahu lagu itu? Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu. Berjalan tiada lelah. Semakin dekat, dekat kepadamu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Nggak ada di slide-nya kah? Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu. Berlari tiada lesu. Berjalan tiada lelah. Semakin dekat, dekat kepadamu. Halo? Itulah Raja Wali. Dia berlari tiada lesu. Berjalan tiada lelah. Alkitab tadi mencatat kepada kita semuanya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudaraku, seandainya Anda terus melihat dan berharap kepada Tuhan di tengah tekanan dan di tengah sebuah masalah, Anda dan saya akan mendapatkan kekuatan yang baru. Di tengah perjalanan yang mungkin Bapak Ibu begitu sulit, begitu rumit, seperti kasusnya Sambo yang rumit hari ini.
masalah apapun yang Anda dan saya hadapi, seberat apapun yang ada di pundakmu, tetapi satu hal yang harus engkau yakini, ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Letak masalahnya adalah kita tidak lari kepada Tuhan. Kita lari kepada pengalaman kita. Karena sudah bertahun-tahun engkau punya pengalaman itu. Kita berlari kepada teman, sahabat yang mungkin menurutmu engkau bisa itu menolongmu. Kita berlari kepada orang tua yang mungkin bisa membantumu. Kita lari kepada sahabat yang mungkin teman baikmu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudaraku, orang yang di sampingmu yang saat ini yang kau bilang itu akrab. 1, 2, 3 kali dia bisa bantu engkau. Tapi selanjutnya dia akan nguyak sama kau. Betul enggak? Betul enggak? 1 kali dia minta tolong mungkin masih bisa engkau bantu. Karena sahabat karibmu mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah kalian selalu bersama-sama. Ada enggak begitu ya? Dari TK sama, SD sama, SMP sama-sama. Pokoknya aku enggak mau pisah sama kau. Kemana kau sekolah aku ke situ juga. Ada yang begitu enggak ya? Ada ya? Bayangkan sahabat ini persahabatannya begitu sangat kuat. Tetapi semelekat apapun persahabatanmu, ketika engkau mengalami masalah, engkau berlari kepadanya, bro, sis, bantu dulu saya. 1 kali mungkin dia bantu. Dengan waktu yang berbeda, dia akan tetap bantu dirimu. Dengan waktu yang berbeda pula, dia akan bantu dirimu. Tetapi ketika terus menerus, saya yakin sahabat seperti apapun, dia akan berkata begini, gak tahu diri dia itu. Mungkin teleponmu akan tidak diangkat. WA-mu tidak akan pernah dibalas. Di sanalah ketika orang lain tidak ada yang menolongmu, tidak ada yang membantumu. Tetapi ada satu hal pribadi yang hebat. Sesakit apapun yang telah kau berikan kepadanya, kau telah tinggalkan dia, kau telah lukai hatinya, kau telah sayat-sayat kembali dalam luka dalam penyalipan itu. Tetapi seberat apapun dosamu, dia tetap menerima kekuranganmu apa adanya dirimu. Dialah Yesus itu. Dan di tengah sebuah masalah itu, berlarilah kepadanya. Di sana engkau akan mendapatkan kekuatan. Amin. Dia tidak akan pernah cerita kemana-mana. Dia tetap menerimamu apa adanya dirimu. Sejelek apapun rupamu, sejelek apapun kelakuanmu, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menadahkan tangannya kepada Tuhan, orang yang mengangkat hatinya dan wajahnya kepada Tuhan, dan menantikan sebuah harapan daripada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan. Dan di tengah kekuatan itulah dia bisa menghadapi setiap tantangan dan setiap problema. Tuhan, uang kuliahku tidak bisa lagi dibayar. Seperti apa ini Tuhan, aku sudah melayani. Yakinkanlah dirimu dengan keyakinan yang teguh. Ketika engkau tulus melayani Tuhan, dan engkau berpaut hatimu kepada Tuhan, dan hatimu melekat kepada Tuhan, dan tetap menantikan, bukan menoleh ke kiri atau ke kanan, tidak bimbang, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang dia perlukan. Dalam waktu yang tidak pernah kau bayangkan dan pikirkan, Tuhan berjuta cara mencukupkan dan membiayai segala uang kuliah. Dan tanda keheranan ini kiranya Bapak Ibu Saudaraku dinikmati oleh generasi-generasi anak-anak Tuhan. Karena dia yakin Tuhannya hebat, yakin Tuhannya dahsyat, yakin Tuhannya heran, yakin Tuhannya sanggup mencukupkan melebihi dari apa yang dia bayangkan dan pikirkan. Keyakinanmu ini Bapak Ibu Saudaraku membuat pengharapanmu bukan menjadi pengharapan yang semu,
tetapi menjadi sebuah pengharapan yang pasti. Dan ini sedikit sekali dimiliki generasi Tuhan, anak-anak Tuhan. Sehingga generasi anak Tuhan tidak memiliki mental yang hebat, tidak memiliki mental yang luar biasa. Makanya Alkitab mencatat, mengambil sebuah perumpamaan dari burung Raja Wali. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudaraku, Alkitab tidak sembarangan mengutip kata Raja Wali di sana. Raja Wali itu yang kita tahu apa? Burung elang. Alkitab tidak sembarangan menempatkan di sana. Dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berapa banyak Anda lelah dalam mengiring melayani Tuhan. Baru sedikit masalah diperhadapkan, kita sudah Bapak Ibu mulai jatuh. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan gereja, menyalahkan pendeta, menyalahkan sahabat, menyalahkan lingkungan, menyalahkan bos. Bahkan sampai-sampai menyalahkan Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan tidak adil. Mengapa aku dilahirkan dengan orang tua yang seperti ini? Miskin dan tidak berguna. Padahal sebenarnya, kalau engkau sadar Tuhanmu hebat. Dalam setiap kelahiranmu, Tuhan punya rencana yang hebat, yang luar biasa dan indah. Dan tepat pada waktunya, engkau akan lihat kehebatan tangan Tuhan itu. Tapi karena engkau sudah mulai lemah, engkau tidak berdaya, menyalahkan keadaan, menyalahkan tempat, menyalahkan orang tua. Padahal sebenarnya, engkau tak pernah menyadari kesalahanmu. Kesalahan itu bukan ada pada orang lain. Kesalahan itu pada diri kita sendiri. Maka Alkitab mencatat bahwa mereka seumpama Raja Wali. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Saudaraku, mengapa Alkitab memberikan sebuah perumpamaan Raja Wali? Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, kita memetik banyak hal dari pelajaran hidup dari Raja Wali. Beberapa negara Bapak Ibu Saudaraku membuat lambang dari burung Raja Wali atau burung elang ini. Termasuk negara Amerika. Di lambang negaranya Bapak Ibu ada burung Raja Wali. Beberapa negara lain juga punya lambang Raja Wali. Itu artinya betapa hebatnya burung Raja Wali ini. Dari pelajaran Alkitab ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mendapatkan mengapa Alkitab mencatat atau menulis dan mengambil seumpama Raja Wali. Ternyata saudaraku yang kekasih, Raja Wali ini adalah seekor burung yang dimana memiliki kehidupan yang memiliki sifat yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah dia fokus pada tujuan yang ia capai. Raja Wali memiliki sifat, ia fokus kepada satu tujuan yang ingin dia capai. Dia dari ketinggian yang jauh. Dia lihat sorotan matanya. Mata saya ini gede Bapak Ibu Saudara. Kalau mau bisa dikeluarkan lagi, kalau bisa saya mau keluarkan ini. Dia lihat dari ketinggian itu. Di tengah sebuah sungai atau laut ada ikan. Maka dia fokus, konsentrasi. Maka dia terbangkan sayapnya. Ketika dia fokus, maka dia mendapatkan sasarannya.
Seringkali dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak fokus. Ngerjakan skripsi tidak fokus. Makanya tertunda-tunda karena tidak fokus. Coba lihat kiri kanannya. Yang mahasiswa itu. Ngerjakan skripsi tidak fokus. Tertunda-tunda. Baru ketik dua kalimat. Keadaan ekonomi. Kalau dia jurusan ekonomi. Keadaan ekonomi. Istirahat. Bunyi telepon. Ya yang. Ntar yang. Lagi sibuk. Udah tenang aja. Nanti saya beresin. Terus. Ini saya lagi sibuk ini. Akhirnya hilang konsentrasi. Hanya diketik keadaan ekonomi. Tunggu. Sampai jam 12 siang. Perut lapar. Makan bukan di rumah. Harus cari keliling dulu. Mana yang lebih murah. Namanya mahasiswa. Saya kan pernah mahasiswa, saya tahu bagaimana mencari makanan yang murah. Saya dulu punya teman, Bapak Ibu Saudara, orang Batak teman saya. Tidak saya sebut namanya. Badannya gede, kepalanya kecil. Kalau makan itu saudaraku, wah luar biasa. Supaya dapat murah di kota Jakarta, dia makan ketoprak. Tapi dia bilang begini, Mas, bisa enggak kerupuknya agak dibanyakin? Jadi ketoprak itu kan dikit. Tapi dia minta Bapak Ibu Saudara kerupuknya banyak. Supaya piring itu penuh begitu. Dan perutnya dibesar hanya gara-gara kerupuk. Mahasiswa itu Bapak Ibu cari yang sesuatu yang irit. Yang irit. Dia pergi makan keliling. Habis waktu. Pulang jam 3. Habis makan kan biasanya. Tidur. Kalau tidur setengah jam masih lumayan. Kalau tidur berjam-jam. Tidurnya mahasiswa itu kan tidak ada 30 menit. Tidak ada itu. Kalau ada tidur mahasiswa 30 menit itu mukjizat itu. Bisa berjam-jam. Bahkan bisa mereka tidur 6-7 jam. Melebihi dari orang kerja Bapak. Lebih banyak tidur. Karena kalau dia sudah tidur, dia akan buat pulau-pulau, semua 35 provinsi sekarang akan dibuat pulau itu semua ada di sana. Makanya lihatlah bantalnya mahasiswa itu. Banyak yang loreng-loreng di situ. Itu pulau-pulau semuanya itu. Yang dicetak mereka secara tidak langsung sekian lama. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu lagi. Amin. Jadi Bapak Ibu habis waktu dengan semua itu. Kau tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa begini padahal yang salah dirimu? Padahal sebenarnya kalau engkau memiliki pengharapan yang besar seperti Raja Wali, sekejap bisa engkau selesaikan. Kau sarjana. Teng, sebut namanya. Siapa kita sebut namanya? Yosua. Kalibrasi. Ya, Yosua apa namanya? Mana Yosua? Hah? Yosua Simanjuntak katanya. Ya. Yosua Simanjuntak. Majulah dia. Maka dosen kembalikan toganya. Ngasih apa namanya nih? Yang di piagamnya. Ada orang tua di sana. Ada pacar di sana. Ada calon mertua di sana. Ada ponakan di sana. Mereka betapa bahagianya melihat calon menantunya sudah diwisuda
Saya yakin dia berdoa di sana. Kiranya habis wisuda ini, pekerjaan sudah menantinya. Amin. Tapi kalau belum selesai-selesai, bisa tidak cerah wajah orang tuamu. Datang ke sini, gimana nak? Datang lagi, gimana nak? Datang lagi, gimana nak? Yang harusnya usianya bisa 70 tahun, berkurang 5 tahun. Hanya gara-gara engkau tidak bisa seperti Raja Wali yang hebat menantikan sebuah harapan di dalam Bapa. Ayo come on, bangkit semuanya. Amin. Amin. Jadi Alkitab tidak sembarangan Bapak Ibu, fokus. Anda fokus. Jangan mau diganggu dengan apapun. Fokuskan dirimu. Konsentrasikan dirimu. Saya S1 Bapak Ibu Saudara kuliah di Jakarta. Sebenarnya mata kuliah saya 3,5 tahun sudah bisa saya selesaikan. Tapi saya tetap wisuda 4 tahun. S2 saya Bapak Ibu Saudaraku. Saya dimotivasi dengan mantan pacar saya dulu. Yang sekarang menjadi istri saya. Dia bilang, kalau bukan papi dulu. Ya. Bukan papi dulu. Kalau kakak enggak bisa selesaikan, kan dulu kan manggil kakak. Enggak ada abang itu. Itu abang beca itu yang itu. Kalau kakak enggak bisa selesaikan tahun ini, maka kita tidak jadi nikah. Bingung kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, S1 saya, S2 saya bisa selesaikan ngebut 1 tahun. Tetapi wisudanya 1,5 tahun. Belajar. Penelitian saya, tesis saya selesaikan Bapak Ibu Saudaraku, itu 1,5 tahun. Sambil kuliah. Sudah saya kerjakan. Kalau bisa dikasih anak korek di sini, kasih anak korek. Supaya apa? Tetap melotot. Fokus. Fokusnya apa? Nikah. Nikah. Fokus. Makanya kalian yang berpacaran itu harusnya termotivasi selesai. Bukan terkatung-katung. Kalau memang itu si laki-laki tidak beres, bilang begini, hari ini, tahun ini kalau kau tidak diwisuda, kita end. Lihatlah, itu seperti sapi yang dicambuk pantatnya itu. Langsung. Cepat itu. Atau si perempuan yang malas, hai laki-laki katakan, kalau tahun ini tidak selesai, kita end. Masih ada banyak wanita lain yang lebih hebat. Masa kau terkatung-katung pemalas? Biarkan kau berkelahi demi masa depanmu dan masa depannya. Amin. Jangan kau pelihara dan kau jinakkan wanita seperti itu. Yang suatu kelak akan menjadi batu sandungan dalam rumah tanggamu. Karena wanita pemalas akan merusak rumah tanggamu. Karena engkau tidak akan pernah bisa sepadanan dengan dia. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya kerja terus. Penelitian saya se-Jakarta Barat. Jakarta yang paling luas itu Jakarta Barat. Warawiri. Gereja sana, gereja sini. Pokoknya penelitian. Dana terbatas. Tapi pada saat itu aku yakin. Bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan sediakan semuanya. Jangan bilang begini, Pak Gembala waktu kuliah semua lancar. Enggak. Semester 1, S1 saya. Lunas uang kuliah. Semester 2, semester 3, semester 4 saya tidak bisa bayar uang kuliah. Sakit. Semester 5 saya jadi mahasiswa yang tajir. Karena terus berharap kepada Tuhan. Saya menjadi mahasiswa yang tajir. Kemana-mana Bapak Ibu saya karunia menikmati. Saya menikmati yang namanya bawa mobil BMW. Menikmati yang namanya mobil Mercy. Yang zamannya pada tahun itu Fortuner baru 1-2, saya sudah menikmati yang namanya Fortuner. Baru Bapak Ibu Bapak rohani saya punya Kijang, Bapak Ibu seluruh saya sudah menikmati. Kemana-mana saya tidak pernah kena asapnya mobil Kopaja yang hitam itu. Kalau mobil Kopaja kan di Jakarta itu, pas dia di sampingnya kita,
Dia gas, dia pergi. Itu hitam semua muka kita itu. Saya tidak nikmatin itu. Makanya saya di kota Jakarta tidak pernah ngerti naik angkot. Tidak pernah ngerti. Kenapa? Saya dipercayakan Tuhan dengan hal yang besar. Yang luar biasa. Karunia menikmati. Saudaraku, Alkitab memberikan seumpama Raja Wali. Maka ada beberapa hal yang kita petik dari Raja Wali. Yang pertama, dia fokus pada tujuan. Yang kedua adalah dia berani menerima tantangan. Raja Wali, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah sebuah masalah, di tengah sebuah badai, semua binatang-binatang mencari nyaman, mencari persembunyian. Justru Raja Wali di tengah badai, justru dia mengepakkan sayapnya. Kencang itu badai datang. Dia kepakkan sayapnya. Sehingga ketika badai itu datang, dia hanya begini saja. Akan dibawa oleh badai dan dia akan terbang tinggi. Makanya Alkitab mencatat bagai Raja Wali. Yang biasanya dia terbang kalau tidak ada badai. Begini. Dan ini akan mengeluarkan energi. Tapi ketika di tengah sebuah badai, dia hanya melambaikan sayapnya seperti ini. Mengepakkan sayapnya seperti ini. Dan akan tinggi. Dan dibawa badai itu. Dan dia akan terus sampai memumbung ke langit. Maka kita belajar dari Raja Wali ini. Bahwa seekor burung Raja Wali, Bapak Ibu, berani menerima tantangan. Orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku, sulit dan takut menghadapi tantangan. Di tengah diperhadapkan sebuah masalah, dia sudah mundur. Dia tidak siap menerima tantangan. Tetapi Raja Wali, Alkitab mencatat orang yang menantikan Tuhan seumpama Raja Wali. Karena Raja Wali, Bapak Ibu Saudaraku, adalah seekor burung yang dimana dia fokus pada tujuan. Yang kedua, dia berani menerima tantangan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, seekor burung Raja Wali, dia berani keluar dari zona nyamannya. Raja Wali itu, Bapak Ibu, ketika menetaskan anaknya, maka anaknya ini, Bapak Ibu Saudaraku, sudah menetas. Maka setiap batang-batang yang ada di sarangnya ini, dia akan singkirkan satu persatu. Dia singkirkan yang tadinya dipagari dengan beberapa batang pohon. Supaya anaknya tidak terjatuh. Tetapi semakin besar anaknya ini, dia akan singkirkan batang-batang yang tadi menghalangi setiap sarang tadi itu. Dan yang ada hanyalah batang-batang yang berduri. Bahkan sampai anak-anak Raja Wali itu, atau anak elang itu kakinya sampai luka-luka. Tadinya dia mengalami zona aman. Di mana Bapak Ibu, dia dari kecil, induknya langsung datang bawa makanan. Kira-kira begitulah. Dia patokkan begini. Disuapin lagi. Dia mengalami zona aman. Dia tidak akan pernah kehujanan. Karena akan dilindungi oleh induknya. Dia mengalami zona aman. Tetapi ketika mereka mulai besar, induknya menyingkirkan batang-batang pohon yang dibawa tadi itu di atas sarangnya itu. Sehingga itu rata sarangnya. Dan mulai digeser-geser sama induknya. Sama sayapnya belakang. Digeser-geser anaknya. Anaknya mulai bergerak. Geser lagi. Hampir jatuh. Digeser lagi. Mulai sayapnya begini. Balik lagi. Dan ketika induknya sudah tahu kalau anaknya sudah bisa terbang, maka dengan kekuatan penuh si induk akan mengepak, tendang anaknya. Maka anak itu pun terbang keluar dari zona nyaman. Hai anak Tuhan, engkau yang hari ini merasa tercukupi dengan orang tuamu. Hai anak Tuhan, yang hari ini bisnismu lancar-lancar semuanya. Hai generasi muda, yang hari ini semua apa yang kau inginkan tercukupi. Ayo kumohon, keluar engkau dari zona nyaman itu. Supaya Bapak Ibu,
engkau menjadi orang hebatnya Tuhan, yang dimana engkau tidak terkungkung dengan zona aman, tapi justru engkau harus menghadapi tantangan-rintangan setiap hari, supaya engkau melihat kehebatan tangan Tuhan. Raja Wali, anak Raja Wali tidak akan pernah melihat kehebatannya kalau dia terus dipelihara dan dicokokin terus, dia tidak akan pernah tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Berapa banyak anak Tuhan tidak menyadari ada kekuatan dalam dirimu yang luar biasa. Sebenarnya Anda dan saya adalah orang-orang hebat Tuhan yang luar biasa, tapi engkau tidak pernah sadar itu. Hari ini sadarlah. Keluar dari zona nyamanmu. Katakan, aku ini orang yang mandiri. Katakan, aku ini adalah orang hebat. Katakan, aku ini bukan orang biasa-biasa. Katakan, aku ini bukan pemalas. Aku ini bukan orang bodoh. Tapi aku ini adalah orang hebatnya Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. Amin. Saya, Bapak, Ibu, Saudaraku, seandainya saya tidak ada kasus dulu di kampung saya, mungkin saya akan masuk di jeruji besi. Saya lari ke kota Palembang dulu karena saya ada kasus. Tetapi setelah itu saya pulang kembali. Saya ada kasus lain, Bapak, Ibu, Saudaraku. Maka bapak saya secara tidak langsung mengusir saya dari kampung. Diantarlah saya ke Sibolga. Naik kapal ke kota Makassar. Saya merantaulah ke kota Makassar. Seandainya saya tinggal dengan orang tua saya, karena saya anak tertua, ada warisan, maka mungkin saya akan jadi bandar narkoba lagi. Mungkin juga saya akan menjadi kecanduan. Mungkin juga Bapak Ibu akan habis harta orang tua saya akan jual. Karena terkungkung dalam zona aman. Saya baru mengerti kenapa orang tua saya lepas saya untuk merantau di antar Bapak Ibu naik kapal. Dulu saya ingat kapalnya itu kapal Kambuna. Dari jauh kan diantar kita tuh. Bayangkan dari kampung saya ke Sibolga kan itu jauh. Sudah naik kapal kita, mereka foto begini. Kamera yang sekarang dulu kan kamera jadul. Difotoin begini, enggak bisa, ya hitam ya tetap hitam. Nggak bisa dimanipulasi tuh. Kalau sekarang kan bisa edit. Makanya kau jangan terpesona dengan wanita yang ada di medsos. Ya? Wih cakepnya, wih gantengnya. Jangan juga cari pacar di medsos. Setelah difoto-foto, maka dari nun jauh di sana, dadah. Hati-hati anakku. Sukses dirantau orang. Begitulah bapak dan mama saya mengantar saya. Terkadang hatiku juga sedih. Karena di sana memang sebenarnya ada zona aman. Tapi orang tua saya melepas saya. Supaya saya bisa mandiri. Dan sekarang saya baru mengerti. Dari Raja Wali yang mengepaknya anaknya. Ternyata bukan karena Raja Wali itu kejam. Ternyata supaya anaknya bisa mandiri. Hai anak-anak muda. Kau harus belajar mandiri. Saya kuliah tidak menyusahkan orang tua saya. Ibu juga, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingat dulu ibu gembala di Jakarta kuliah. Ambil pakaian di Tanah Abang. Dia jual kemana-mana Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk bisa kuliah. Tinggalkan zona aman. Bukan orang tuanya tidak kaya. Kaya orang tuanya. Tapi dia belajar untuk mandiri. Walaupun orang tuamu hari ini besar, sukses, keluar engkau dari zona aman itu. Karena kalau tidak, pikiranmu dan seluruh hidupmu tidak akan pernah bisa memiliki potensi yang luar biasa. Dan engkau tidak pernah tahu siapa dirimu sesungguhnya. Tinggalkan zona aman itu. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, Raja Wali ini ternyata berani mengambil resiko. Seorang petarung hebat harus berani mengambil resiko. Raja Wali Bapak Ibu Saudaraku usia 50 tahun. Maka kemungkinan dia akan mati. Usia 50 tahun Raja Wali kemungkinan besar akan mati. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Raja Wali naik ke sebuah pohon. Dan di sana dia
apa namanya nih? Parunya akan dibentur-benturkannya. Dia bentur-benturkan lebih kurang. Setengah tahun dia akan membenturkan parunya itu. Sampai berdarah-darah. Setelah patah paru itu, akan keluar paru yang baru. Karena paru yang lama sudah tumpul, tidak akan pernah bisa melawan mangsa. Dia akan lepaskan paru itu walaupun sakit. Dalam rasa sakit itu, ada kebaikan yang akan dia peroleh. Amin. Setelah itu cakarnya, yang cakarnya sudah tumpul, mencakar mangsa, tidak mempan lagi, tidak bisa nancap. Itu pun dia bercakar-cakar itu pohon itu. Ini saya buat sampai biarlah saya jadi korban, tidak apa-apa lah. Supaya Anda nangkap. Dan kurun waktu yang sangat lama. Maka keluarlah, apa namanya nih? Kuku yang baru. Maka setelah paru yang baru keluar, kuku yang baru keluar, dia akan menjadi Raja Wali yang baru. Dan dia akan berani mengepakkan sayapnya kembali dengan gagah perkasa. Dia tidak pernah takut menghadapi tantangan rintangan. Dan Raja Wali ternyata dari hasil penelitian, setelah parunya yang telah terganti dan kukunya terganti, dia bisa hidup 30 tahun lagi. Katakan wow. Raja Wali berani mengambil sebuah risiko. Anda dan saya adalah Tuhan yang hebat. Jangan takut menghadapi masalah. Kau harus berani mengambil risiko. Walaupun itu rasanya sakit, walaupun itu rasanya tidak enak, tapi engkau harus berani mengambil risiko. Amin. Dan yang terakhir, katakan yang terakhir. Bilang sebelah kiri kamu, betul ini yang terakhir, bilang begitu. Pemain musik bisa maju ke depan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, Raja Wali adalah berani dan tidak pernah menyerah pada sebuah masalah. Yang kelima adalah Raja Wali adalah pemberani yang tidak pernah Bapak Ibu Saudaraku menyerah pada masalah. Seperti lagu berkata, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan pernah menyerah. Kalau bahasa Bataknya, never give up.